Assalamualaikum, halo rekan-rekan semua, saya Umi Kulsum, peserta Labsar CPNS Angkatan tahun 2025. Saat ini penempatan di Inspektorat Jenderal Kemendagri. Dalam video kali ini, kita akan membahas wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, serta isu-isu kontemporer yang menjadi perhatian kita bersama, khususnya yang sudah kita bahas bersama dalam agenda 1. Sebagai ASN, kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Ini mencakup kesadaran bahwa kita bagian dari NKRI dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada jati diri dan karakter bangsa. Wawasan kebangsaan ini juga berlandaskan 4 pilar kebangsaan. Apa saja itu? Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan memahami wawasan kebangsaan, kita bisa memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebarkan informasi yang positif dan membangun di media sosial. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga bagaimana kita berkontribusi sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Nilai-nilai dasar bela negara itu terdiri dari 5, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk negara dan bangsa, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Di era digital saat ini, banyak sekali isu yang berkembang di media sosial, mulai dari hoaks, ujaran kebencian, hingga provokasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Nah, sebagai generasi penerus, kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi. Mari kita cek kebenaran berita sebelum menyebarkannya, serta gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan persatuan bangsa. Oh ya, selain 3 topik yang telah saya bahas sebelumnya, saya juga belajar terkait dengan keprotokolan. Keprotokolan itu apa? Keprotokolan merupakan tata cara, aturan yang mengatur bagaimana serangkaian suatu acara, khususnya seperti upacara-upacara resmi, itu dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam keprotokolan itu sendiri, itu terdapat 3 hal yang harus kita pahami, yaitu mulai dari tata upacara. Tata upacara itu berisi dari bagaimana susunan suatu upacara, rangkaiannya, mulai dari rundown-nya, mulai dari risiko-risiko yang kemungkinan bakal terjadi dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari tata upacara. Kemudian yang kedua adalah tata tempat. Tata tempat ini kita harus memperhatikan mana-mana saja yang termasuk dalam kedudukan yang lebih tinggi, atau misal dari pejabat tinggi itu berada di baris terdepan, kemudian selanjutnya untuk pejabat yang di bawahnya, dan seterusnya. Seperti itu tata tempat harus diperhatikan juga dalam kegiatan seperti upacara-upacara resmi, seperti upacara 17 Agustus, itu posisi inspekturnya ada di mana, posisi komandan upacaranya ada di mana, itu harus diperhatikan juga. Terus yang terakhir itu ada tata penghormatan. Di sini tata penghormatan bagaimana dalam suatu kegiatan upacara itu kita dalam penyebutan seperti penyebutan gelar, suatu gelar pemimpin, terus penyebutan bagaimana sebagai inspektur upacara, itu penyebutannya juga harus disesuaikan. Itu ada dari ketiga hal itu, semua itu terdapat ketentuannya yang disebut dalam suatu aturan, yang diatur dalam suatu aturan yang kemudian disebut dengan keprotokolan.